Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Galih Saputro dari kelas IF18F, yang kedua ada Amit Rahman dari kelas IF18E, yang ketiga ada Destanto Muhammad Yusuf dari kelas IF18E, yang keempat ada Firdo Akbar Bilawa dari kelas IF18F, dan yang terakhir ada saya sendiri, Hoirul Munazal dari kelas IF18F. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang arsitektur sistem terdistribusi. Baik, di sini dimulai dari tentang objectivities. Di sini akan dipelajari tentang pemahaman mengenai model arsitektur sistem sitter atau sistem terdistribusi. Definisi ini merupakan suatu rancangan untuk penyusunan dan operasi komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen beserta fungsi-fungsinya pada masing-masing komponen tersebut. Kemudian ada konektivitas antar komponen dan ada pendeskripsian tentang pemetaan fungsional dalam komponen. Setelah itu di sini ada untuk mengetahui sudut pandang logis arsitektur sistem tersebar. Di sini ada layered arsitektur, object based architectures, data center architectures, event based architectures. Di mana layer based arsitektur itu merupakan komponen pada layer itu diperbolehkan membaca layer pada LI1. Proses layer ini bersifat hierarki dengan proses alur layer ke bawah. Kemudian untuk yang object base itu menggambarkan setiap objek melakukan korespondensi antar komponen. Kemudian untuk yang data center, pada proses ini biasanya diawali dengan konsep penyimpanan secara umum. Pusat data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa server atau sistem komputer. Kemudian event base itu pada dasarnya berdasarkan propagasi pada event. Proses mengeluarkan event setelah middleware kemudian akan memberikan kepastian hanya proses itu saja. Selanjutnya ada arsitektur versus middleware. Untuk pengantar di sini ada sistem tersebar merupakan bagian dari sistem yang kompleks dan menghubungkan beberapa mesin. Untuk hal ini dibutuhkan perorganisasian sistem yang baik. Kemudian ada dua hal untuk melihat pengorganisasian sistem terbesar, yaitu logis dan secara fisik. Jadi untuk organisasi logis sebuah kumpulan perangkat lunak dan secara fisik hampir semua pengorganisasian sistem tersebar terkait dengan komponen perangkat lunak. Arsitektur ini menggambarkan bagaimana antar komponen perangkat lunak ini saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan yang fisik itu penerapan bagaimana kita menempatkan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Inti dari arsitektur perangkat lunak ini adalah arsitektur sistemnya. Selanjutnya, untuk masalah membangun sister itu berhubungan dengan peletakan komponen-komponen dan juga relasi antar komponen, memastikan seluruh arsitektur bisa memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan sistem yang reliable, manageable, adaptable, kemudian cost efektif. Jadi kita juga bisa bagaimana realisasinya, kemudian manajemennya itu bagaimana, terus cost-nya juga bagaimana. Selanjutnya untuk sistem harus melakukan klasifikasi terhadap proses yang terjadi pada server, klien, maupun peer. Sistem memiliki banyak sekali variasi tergantung dari jaringan komputer, performa, reliabilitas, kemudian keamanan, dan biayanya. Kesulitan-kesulitan peletakannya itu dari sisi mode pemakaian. Ada variasi yang beragam terhadap karakteristik pemakaian sistem. Meliputi ada berapa kali suatu halaman dikunjungi, berapa sibuk suatu server, dan bagaimana kekuatan suatu server tersebut.
Selanjutnya dari sisi masalah internal itu ada masalah konkurensi akses. Dan dari sisi masalah lingkungan sistem itu ada masalah heterogenitas, ada hardware, sistem operasi, dan jaringan. Dan dari sisi masalah ancaman eksternal adalah masalah keamanan data. Dan ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian untuk arsitektur. Arsitektur itu suatu rancangan untuk menyusun komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen secara fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Ini merupakan bagannya. Di sini ada application and widget, ada home, context, browser, widget, dan aplikasinya itu di sini. Kemudian ada model arsitektur sistem terdistribusi, itu ada arsitektur logis atau software arsitektur. Itu organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Komponen yang dimaksud adalah berupa unit modular, berupa interface, dan dapat diproses di sistem yang berbeda. Jenisnya itu ada layered arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur, kemudian event based arsitektur. Untuk arsitektur fisik atau sistem arsitektur itu merupakan ada pemetaan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Destanto Muhammad Yusuf dari kelas IF18E. Nah, untuk materi selanjutnya itu berkenaan dengan layered architectures. Jadi layer architectures merupakan komponen-komponen yang diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan fungsi dan service. Nah, disebut dengan layer karena komponen ini terbentuk dari beberapa lapisan. Kemudian contohnya pada operating system itu ada pada Windows dan Linux. Kemudian pada network protocol itu ada pada OSI, TCP atau IP. Nah, ini yang dimaksud dengan lapisan-lapisan layer. Di sini ada dua diagram. Untuk yang diagram pertama ini itu contoh dari diagram yang menghasilkan dua buah alur ya. Alur yang pertama itu terdiri dari request flow, untuk alur yang kedua itu response flow. Untuk request flow sendiri ya, alurnya dimulai dari layer N, kemudian menuju layer N strip 1, kemudian layer 2 dan menuju layer 1. Nah, untuk transaksi tersebut menghasilkan response flow yang menghasilkan dari layer 1 menuju layer 2, kemudian menuju layer N strip 1 dan terakhir layer N. Nah, untuk diagram yang kedua ini itu contoh dari interaksi layer arsitektur dimulai dari user interface layer, kemudian menuju ke business logic layer. Nah, kemudian di business logic layer ini menghasilkan logic yang akan mengakses sebuah data melalui data access layer ke database, kemudian akan mengembalikan data yang diakses melalui data access layer, kemudian business logic layer, dan akan ditampilkan untuk user. Untuk selanjutnya yaitu object based architectures. Jadi object based architecture sendiri itu merupakan gambaran setiap objek untuk melakukan koresponden dengan komponen, dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme procedure call. Bentuk sistem OA ini atau object based architectures digunakan pada aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Nah, ini contoh dari diagram OA atau object based architectures. Di setiap objek ini itu saling terhubung dengan objek yang lain dalam sebuah metode yang dinamakan dengan method call. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada data center architectures. Data center dapat dipandang sebagai gudang data atau data warehouse yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penemuan kembali data.
serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem tersebut berbasis web. Nah, ini juga ada diagram yang menggambarkan data center architectures. Ini itu merupakan cloud atau penggambaran dari warehouse data ya. Nah, ini kita dapat mengakses data ke sini dari komponen, kita dapat mempublish data untuk masuk ke sini, ataupun kita juga dapat mengambil data dari cloud shared data space ini untuk di delivery ke dalam masing-masing komponen. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ada event based architectures. Jadi proses EBA atau event based architectures ini pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan EBA adalah proses bersifat loosely coupled. Nah, ini merupakan contoh dari diagram EBA atau event based architectures seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada materi tentang sistem architectures. Itu terbagi dari 3 kategori. Untuk kategori yang pertama atau A itu centralized architectures atau client server. Kemudian untuk materi yang kedua atau B itu decentralized architectures, dan materi yang ketiga atau C itu hybrid architectures. Untuk materi A atau centralized architectures ini terdiri dari application layering, kemudian ada multi-tiered architectures. Kemudian untuk decentralized architectures itu terdiri dari yang pertama ada structures P2P atau peer-to-peer architectures, kemudian unstructured P2P atau peer-to-peer architectures, kemudian juga ada topology management overlay networks, kemudian ada super peers. Untuk hybrid architectures itu ada edge server system, kemudian juga ada collaborative distributed system. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada diagram, 3 jenis diagram sistem arsitektur. Untuk yang pertama ini dia menggambarkan tersentralis atau terpusat di titik tengah. Kemudian ini yang kedua decentralized. Kemudian ini itu terdistribusi ya. Nah, kemudian di gambar ini itu terdiri dari sebuah link yang menghubungkan tiap titik atau station, ini namanya station. Nah, untuk gambar pertama itu dapat dilihat bahwa terpusat di tengah, makanya disebut dengan centralized. Kemudian ada decentralized atau menyebar seperti itu, link dan stationnya. Kemudian terdistribusi atau distributed, seperti ini gambarnya. Oke. Baik, mungkin dari saya cukup. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Ahmad Galisa Putra akan melanjutkan presentasi dari Saudara Desanto untuk centralized architecture client server. Yang pertama ada application layering, kemudian ada multi-tier architecture. Di sini terdapat pola gambar untuk menjelaskan arus atau proses dari centralized architecture. Kemudian ada beberapa keunggulan serta kekurangan dari client server. Yang pertama ada keunggulan dalam kecepatan, kemudian mendukung jaringan yang besar. Untuk kekurangan sendiri terdapat pada sisi setup yang cukup kompleks, kemudian biaya yang tinggi, serta membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola. Pada model client server, terdapat perilaku yang biasa disebut dengan request replay behavior. Kemudian ada application layering, di mana model client server seiring perkembangannya menggunakan perdebatan mengenai perbedaan antara client dan server itu sendiri. Pada umumnya client server arsitektur ditunjukkan untuk keperluan user access ke database. Maka dari itu, layering arsitektural style dibagi menjadi 3. Yang pertama ada user interface level atau display management, kemudian ada processing level atau application. Yang ketiga yaitu ada data level atau actual data.
Nah, kemudian di sini juga ada organisasi mesin pencarian internet yang disederhanakan menjadi 3 lapisan, di mana ada user interface level, kemudian ada process level, kemudian ada data level. Untuk multi-tier arsitektur, 2 tier arsitektur, kemudian ada perorganisasian paling simpel di mana terdiri atas 2 tipe mesin, yaitu client yang berisi implementasi program pada user interface level. Kemudian ada server yang berisikan implementasi program pada proses dan data level. Di sini ada bagan atau gambar dari kedua tier arsitektur tersebut. Kemudian di sini ada tiga tier arsitektur. Pada keperluan khusus, kadang server juga perlu bertindak sebagai klien. Pada arsitektur ini, program pada processing level tidak hanya terdapat pada server yang terpisah, bahkan dapat terdistribusi pada klien dan server mesin. Nah, untuk tren perkembangan model arsitektur pada saat ini seperti gambar berikut ini. Nah, untuk ringkasan dari multi-tier arsitektur, yang pertama ada perbedaan tier berkaitan dengan aplikasi logis organisasi, kemudian disebut sebagai vertical distribution, di mana karakteristik tipe ini adalah menempatkan secara logis komponen yang berbeda pada mesin yang berbeda juga. Kemudian memiliki vertical distribution dapat membagi secara logis maupun fisik dalam beberapa mesin yang berbeda, di mana pada masing-masing mesin dapat menjalankan fungsi khusus ataupun tergabung pada sebuah grup untuk fungsi tertentu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Firdo. Dari saya Ahmad Gali Saputro, terima kasih. Saya Firdo Akbar Bilawa. Selanjutnya adalah decentralized architecture, yaitu ada struktur P2P, peer-to-peer architecture, unstructured P2P architecture, topology management of overlay network, dan super peers. Decentralized architecture disebut sebagai horizontal distribution. Pada arsitektur ini secara fisik terpisah, namun secara logis memiliki fungsi level yang sama, ekuivalen, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Nama lain peer-to-peer architecture itu adalah perkembangan P2P tidak lepas dari pernyataan bagaimana organisasi proses dalam jaringan. Sebuah proses tidak dapat berhubungan secara langsung dengan proses lain di jaringan, diperlukan untuk pesan khusus komunikasi proses. Struktur peer-to-peer architecture. Dalam struktur ini, lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic prosedur seperti menggunakan distribute stable atau DHT. Unstructured peer-to-peer architecture dalam struktur ini menugaskan sebagai besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya, setiap node mendata jaringan node neighbor, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses acak sederhana. Topology management of overlay network. Walaupun pada struktur dan unstructured peer-to-peer sistem cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Satu kunci dari observasi adalah kehati-hatian dari proses pertukaran dan pemilihan entries dari pandangan parsial, di mana topologi tertentu dapat dibangun dan dijaga konektivitasnya. Pendekatan TMOOD diperoleh dengan mengambil 2 pendekatan layering, yaitu seperti gambar berikut. Superfish menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Teknis superfish dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Umumnya superfish digunakan pada peer-to-peer network. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke hybrid arsitektur. Untuk yang pertama yaitu edge server system. Pada sistem ini dibangun di jaringan internet, di mana server itu ditempatkan pada edge ataupun tepi dari sebuah jaringan. Ini ya untuk gambaran dari edge server system. Ini ya untuk servernya ditempatkan di edge ataupun tepi dari sebuah jaringan. Kemudian tujuan dari edge server adalah untuk melayani konten ataupun isi pada saat proses filtering dan juga fungsi transcoding. Ini ya untuk edge servernya melayani konten ataupun isi saat proses filtering dan juga fungsi transcoding. Kemudian untuk selanjutnya yang masuk dalam hybrid arsitektur adalah collaborative distributed system. Bentuk lainnya adalah CBS ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Kemudian, konsepnya itu sama dengan BitTorrent file sharing system. Selanjutnya, untuk komponen dapat di redirect client untuk akses server lain, analisa pola akses client, dan juga memanage replication data. Ini untuk gambaran dari collaborative distributed system. Kemudian, arsitektur versus middleware. Di sini kita tidak akan membahas perbandingan arsitektur dan middleware. Kemudian middleware ini mengikuti bentuk arsitektur yang sudah ada. Middleware dan aplikasi menangani kebutuhan berbeda. Namun nantinya tetap dibutuhkan solusi di mana middleware mudah untuk dikonfigurasikan, disesuaikan, dan juga dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Untuk selanjutnya yaitu interceptor. Interceptor sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang memecah aliran pengendalian dan mengizinkan kode lain untuk dieksekusi ataupun diproses. Selanjutnya, interceptor sangat baik untuk menyediakan proses transparansi dari replication dan performance. Ini untuk gambaran dari interceptor sendiri. Untuk selanjutnya yaitu general approach to adaptive software. Kebutuhan akan penyesuaian terhadap lingkungan aplikasi di sistem tersebar adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian perubahan ini sebagai hasil dari mobility, quality of service network, kerusakan hardware, dan juga baterai drainage, dan lain-lain. Kemudian konsep ini disebut juga sebagai adaptive software. Menurut penelitian dari McKinsey pada tahun 2004, itu membagi 3 teknik dasar menuju adaptive system. Yang pertama, separation of concern, yang kedua, computational reflection, dan yang ketiga yaitu component based design standalone. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami mengenai arsitektur dari sistem terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.